itu bukan manusia. Panglima burung itu udah goib. Kalau orang lihat dengan mata batin yang bisa melihat, ada. Dia turun dari gunung ke bawah dan suara burung enggang itu bersuara, cucu angin juga berseru. Dipanggil nama gaib dia, tidak lama itu ada elang di atas itu. Saya itu dia turun dan saya berjumpa sama dia. Saya pernah ketemu, saya pernah memanggil dan dia datang. Dan ini nyata, saya nggak bohong. Dan dia berpesan kepada saya, elak sampai memawi uluh. Jadi dia bilang jangan sampai melukai orang. Ini saya patah. Iya. Karena saya jatuh lagi itu di rumah teman. Udah lama? Ya udah jalan 6 tahun. Biasa aja sih nggak terasa sakit sekali. Kagak. Terus udah diurut itu langsung bisa diurut ini? Bisa. Coba Mas ditunjukin ya gimana tangannya. Tadinya nggak bisa nih kayak gini Mas. Nggak bisa. Sebanyak-banyak kita cari persaudaraan. Saling tolong menolong. Ilmu kasih sayang terhadap sesama manusia. Hanya itu saja ilmunya, tidak punya ilmu. Ibu tidak ada ilmu, hanya ilmunya. Ilmu kasih sayang terhadap sesama manusia. Ciptakan saling tolong menolong, toleransi, persaudaraan. Walaupun berbeda suku, agama, ras, walaupun berbeda warna, kita adalah saudara. Ini nanti terbukti semua bahwa bisa menyembuhkan. Ini sesuatu hal yang ajaib yang merupakan kearifan lokal yang harus kita angkat sebagai salah satu tradisi yang unggul ke dunia internasional. Saya kan dengkul saya sakit seperti orang-orang tua saya seumur saya yang udah dekat 80-an, itu 80 tahun. Itu dengkul sakit. Ya sekarang nggak lagi tuh sembuh saya. Untuk Ibu Ida Dayak, lanjutkan Bu. Ibu itu mengobati orang tanpa imbalan. Sangat beda dengan dokter. Kalau dokter mengobati orang itu butuh bayaran. Nah, walaupun katanya pakai BPJS, BPJS itu bayar. Kami ini bayar BPJS. Andai pun gratis, itu pemerintah yang bayar. Kalau saya pribadi, masalah patah tulang keseleo, itu saya percayakan itu pada tukang urut. Seperti Ibu Ida Dayak atau tukang urut di kampung itu. Itu saya percayakan ke sana, bukannya ke dokter. Kalau ke dokter itu patah tulang keseleo itu di ronsen dulu, operasi. Itu kan biayanya mahal, bahkan sampai puluhan juta. Tapi kalau ke tukang urut, cukup bawakan 2 sabun colek, selesai urusan bro. Sakitnya itu hilang, keseleo hilang. Ini kalau tukang urut ini. Tukang urut ya kita pilih-pilih dulu. Tukang urut itu biasa yang asli itu dia itu nggak memikirkan imbalan. Kalau dikit-dikit, ini pakai mahal lah, mahalnya 750. Ini 2 juta ini. Ini jin ini, mau kita buang dulu jinnya. Itu hati-hati. Cuma kalau kayak Ibu Ida Dayak, ini gratis katanya. Cukup bayar minyak olesan ini saja, beli 50.000. Cuma 50.000. Orang itu butuh makan, butuh minum, cuma 50.000. Keselio hilang, patah tulang hilang, selesai itu. Itu kan enak itu. Kalau ada dokter, ini hati-hati sama Ibu Dayak. Takutnya ini salah fungsi ya. Kalau diurut-urut ada salah fungsi ya. Apanya yang salah fungsi Pak? Apanya yang salah fungsi? Atau ada yang nggak berfungsi lagi kerjanya? Kalau Ibu banyak orang yang kayak Ibu Dayak ini, ada yang kehilangan pekerjaan. Apa gitu Pak? Ini yang patut kita contoh. Kalau mengobati orang itu tidak harus dengan bayaran, tetapi dengan keikhlasan. Saya sangat salut sama Ibu Ida Dayak. Lanjutkan Bu. Salam dari pemuda Bengkulu. Misalnya kalau ada yang mau nyantet, saya kasih tahu nama asli saya, tanggal lahir, foto yang paling bagus saya kasih. Kalau butuh biaya saya yang jadi biaya. nggak takut ya menyebut nama asli, identitas untuk nggak takut disantet. Kalau ada yang mau nyantet bilang aja gitu. Kalau ada yang mau ngirimin paku jangan lupa palunya sekalian. Iya. Semennya juga lumayan. Nah, kamu bangun rumah lagi. Iya bener. Karena renovasi mahal banget. Makanya kalau saya pribadi nggak sampai se ekstrim itu ya. Iya, kalau saya tuh lu butuh apa nih, ayam cemani gue beliin deh. Tapi buktiin santet. Kalau lu nggak berhasil nyantet gue, lu yang
mempertanggungjawabkan, tapi balikin 10 kali lipat duit yang gue udah keluarin gitu. Saya menantang pesulap merah untuk menunjukkan kesaktiannya bermain sulap di depan saya. Saya akan menunjukkan sulap terbaik saya. Dia pun harus menunjukkan sulap terbaiknya. Dan saya menantikan ini untuk di channelnya dia ditayangkan. Oke? Kalau memang berani, saya datang ke channel kamu, saya menantang kamu bermain sulap, kamu tunjukkan sulapmu, saya tunjukkan sulap saya. Kita lihat siapa yang terbaik bisa menjadi seorang pesulap. Jangan berani hanya menantang itu saja. Awalnya terdiam, lihat Ida Dayak obati pasien. KSP Muldoko tiba-tiba tertawa karena hal ini. Pengobatan alternatif yang dilakukan Ida Dayak menarik perhatian banyak orang, termasuk Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Muldoko. Melalui Muldoko Center, ia mengundang Ida Dayak untuk mengobati masyarakat. Muldoko menyaksikan langsung bagaimana Ida Dayak mengobati pasiennya. Seorang perempuan yang awalnya hanya duduk di kursi roda perlahan mulai bisa berjalan meski masih dituntun. Melihat hal itu, Muldoko pun hanya terdiam sambil bersedekap. Momen menarik pun terjadi saat Ida Dayak mengobati pasien lainnya di teras rumah. Pasien yang diduga mengalami masalah pada kakinya itu diminta untuk mengikuti gerakan Ida Dayak. Seperti biasa, proses pengobatan dilanjutkan dengan berjoget. Namun, pasien tersebut justru mengikuti jogetan Ibu Ida Dayak. Muldoko yang melihat hal itu dari pintu tampak tertawa kecil. Sebelumnya, pengobatan Ida Dayak juga dilirik oleh sejumlah tokoh terkenal di tanah air, seperti mantan Kepala BIN Jenderal TNI Hendro Priyono hingga putra Presiden Soekarno, Guru Soekarno Putra. Pengobatan yang dilakukan Ida Dayak menjadi viral karena pasien yang diurut mayoritas langsung sembuh. Sementara itu, di tempat yang sama, Ida Dayak mengungkapkan keinginan yang belum tercapai di usianya saat ini. Perempuan asal Kalimantan Timur itu rupanya ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Hal ini terungkap dalam video yang dibagikan Ketua Umum Muldoko Center Trisa Suherman di TikTok. Awalnya Trisa bertanya mengapa Ida Dayak mau membantu orang tanpa dibayar. Ida Dayak pun menjawab bahwa hal itu merupakan sesuatu yang biasa baginya. Ia mengaku hanya ingin hidup apa adanya dan berbuat baik kepada sesama. Trisa kemudian bertanya kepada Ida Dayak soal sosok yang ingin ditemuinya. Rupanya, sosok yang dimaksud adalah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ida Dayak ingin sekali bersalaman dan berfoto dengan kepala negara. Kepingin salaman sama ketemu sama Bapak Presiden Jokowi, ungkap Ida Dayak dalam video tersebut. Mendengar hal itu, Trisa akan mengupayakan agar Muldoko bisa mempertemukan Ida Dayak dengan Presiden Jokowi. Seperti diketahui, Muldoko merupakan Kepala Staf Kantor Kepresidenan. Belakangan, keluarga Muldoko juga menggunakan jasa pengobatan yang dilakukan
Ibu Ida Dayak.